Assalamualaikum, halo sahabat semua. UFS Official Channel mempersembahkan Musafir Dakwah, Traveling, dan Healing ala UFS bersama saya, Ustaz Fahmi Salim. Traveling dengan nuansa religi mengukir sejarah Islam, menyusuri peradaban dan sejarah Islam di dalam dan di luar negeri. Tak hanya melancong, tak sekedar kulineran, tak cuma foto stop, tapi merangkai kisah, menggali nilai, mentadaburi sunnatullah dalam setiap perjalanan. Traveling yang memandu kita untuk menambah keimanan dan membangun kembali kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah di Bir Ali, akan ke Mikot niat ihram. Ya. Bismillah. Masya Allah, rombongan semua. Kacau. Kang, orang ada kudu deui nya. Kudu. Nanti Bir Ali, Masya Allah. Dipenuhi dengan peziarah umroh. Luar biasa. Ini tempat wudhu, tempat ganti baju, bersih-bersih kalau mau mandi sunnah. Ya. Nah, nanti kita sholat 2 rakaat di dalam masjid. Sholat sunnah ihram di dalam masjid 2 rakaat, ya. Lalu kita niat sambil mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan Allah terima ibadah umroh teman-teman semua. Yang belum ataupun yang sudah akan mengulang lagi, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, disiapkan badannya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kata Rasulullah SAW, dari satu umroh ke umroh yang berikutnya itu akan menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa kita selama sepanjang tahun dari satu umroh kita yang sebelumnya ke satu umroh berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua teman-teman untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masjid Bir Ali, kita sholat. Ini semua yang mau umroh sholat sunnah di sini. Taqabbalallahu minna minkum shalihal amal. Sholat di sini ya. Bismillah, Allahu Akbar. Dapat hadiah mushaf ya. Alhamdulillah, barakallah. Lumayan ini dapat mushaf Mujamma Malik Fahad. Ini mahal nih, gratis dikasih ya buat para mu'tamirin. Alhamdulillah, Allah barik fiik. Pak, ada pembagian. Ayo gratis. Gratis ngambil Quran Madinah ya, di sana. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat jamaah takdim zuhur dan asar. Kemudian dilanjut dengan sholat sunnah ihram ya, 2 rakaat. Kita akan mengucapkan niat ihram ya, niat ihram untuk umrah dan talbiyah bismillah tabaraka wa taala, insyaallah. Terus berdatangan nih jamaah. Makin ramai. Alhamdulillah teman-teman, ihram kita bagi kaum laki-laki memakai pakaian berwarna putih ya, 2 helai, 1
sarung, dan satu lagi diselendangkan atau dipakai untuk menutupi tubuh bagian atas kita. Bagi perempuan mengenakan pakaian biasa, tidak harus berwarna putih, ya, menutup aurat, tapi tidak boleh menggunakan cadar menutup wajah, termasuk masker nggak boleh. Kemudian juga pakai sarung tangan tidak boleh, ya. Itu aturan bagi kaum perempuan. Untuk laki-laki memang lebih banyak, ya, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki, kemudian tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit, ya. Dan kesamaan antara jamaah laki-laki dan perempuan dalam hal ihram ini adalah larangan memotong kuku, ya, mencukur rambut pada saat ihram, kemudian pakai minyak wangi, ya, wewangian, tidak boleh bersetubuh dengan istri, menikah atau menikahkan orang lain, tidak boleh mencabut rumput-rumputan, pepohonan, tumbuhan di tanah haram Makkah, ya, tidak boleh berburu dan lain sebagainya. Banyak aturan. Apa makna ihram ini? Ihram ini, teman-teman, itu artinya kita senantiasa berada di dalam lingkaran, ya, batasan-batasan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hidup kita ketika lahir sampai mati, mulai dari akil balik, kita berada di dalam lingkaran ihram. Ya, ketika kita melaksanakan haji dan umroh saja bisa menjauhi perbuatan-perbuatan, amal-amal yang hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, ya, dalam jangka waktu tertentu selama melaksanakan ibadah umrah atau haji. Maka kita tentunya harus lebih, ya, meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan kemampuan kita dan tekad kita untuk bisa menjauhkan dan meninggalkan semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita bisa meninggalkan, tidak potong kuku, tidak ini, terus sebagai tadi, tidak syarat-syarat ihram itu, mengapa kita masih tetap sebagian muslim, mungkin yang baru pulang haji atau pulang umroh, itu masih melanggar ketetapan Allah? Apa yang diharamkan Allah kita langgar, kita terjang, ya. Kita mengulangi perbuatan dosa-dosa kita yang telah lalu, bahkan kita tidak mengerjakan aturan-aturan syariat Islami. Itu artinya ihram ini adalah komitmen kita untuk senantiasa, ya, menegakkan kehidupan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dari akil balik sampai kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihram, ya, ketika melaksanakan ibadah umrah mungkin selesai dengan tahallul, mencukur rambut, tetapi makna, fungsi, dan peran daripada ihram ini dalam kehidupan kita harus tetap kita jaga, harus tetap kita lestarikan sebagai nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai perilaku kita melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita renungkan, ya, mengapa kita dianjurkan, disunahkan untuk memakai dua helai pakaian kain, ya, kain yang tidak berjahit, ya, warna putih, karena itu adalah lambang kesucian, lambang kebersihan, ya. Kita lahir tidak membawa dosa, tidak ada dosa warisan, dosa yang diwariskan turun-temurun, ya. Kita lahir dalam keadaan suci, kullu mauludin yuladu ala fitrah, dan kita berharap ketika kita mati nanti menghadap Allah juga kembali kepada Allah dalam keadaan kita suci sebagaimana kita terlahir. Maka itu dianjurkan untuk menggunakan pakaian atau bahan kain, ya, ihram yang berwarna putih sebagai simbol kebersihan jiwa, kesucian diri, ya, sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Nah, ini juga menjadi lambang bagi kita untuk mengingat mati, ya. Ketika kita ihram menuju Mekah, semua memakai pakaian yang sama, memakai aturan yang sama,
Subhanahu wa ta'ala. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. Kita sudah sampai di stasiun kereta cepat Haramain. Ditempuh dalam waktu 2 jam insyaallah. Kita mau boarding kereta cepat Madinah ke Makkah. Ini jadwalnya jam 3.30 ya. Ini tiketnya. Kita di gerbong 10 nomor 269 window, jendela. Albek. Antri di sini. Tuh. Check in. Boarding. Ya, pakai itu mesin. Kita naik ke atas. Ayo. Tunggu ibunya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita menuju peron. Turun lagi ke bawah. Azan asar. Kita di gerbong 10. Gerbong 10 ya. Di mana ini 269? Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah ini berada di kereta cepat. Ini kalau teman-teman lihat, saksikan. Ini gurun pasir sepanjang jalan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, gurun pasir nih dari Madinah terus sampai Mekah, sampai Jeddah nanti. Ya, nggak kayak di kita, semuanya ada tanaman, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan ya. Kebayang nggak teman-teman bagaimana dulu Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah? Bayangkan jalannya aja kayak seperti itu, ya, gurun semua.
Rasulullah itu hijrah dengan luar biasa, ya. Jalan yang dilalui seperti ini, turun, dan jaraknya hampir 1000 kilo, ya, lebih dari 700 km dari Makkah ke Madinah. Bayangkan, seperti ini kondisi alamnya. Ini zaman sekarang, ya, zaman sekarang aja nggak ada pembangunan, nggak ada dibangun macam-macam. Apalagi zaman dulu Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka itu, ayo jadi umat Rasulullah yang baik, jadi umat Rasulullah yang bertanggung jawab, jadi umat Nabi, kebanggaan beliau, ya. Kita renungkan, kita hayati bagaimana sejarah perjuangan Nabi menegakkan dakwah Islam ini sampai ke kita loh, ya, sehingga kita selamat dari siksa api neraka insyaallah, ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam inilah kuncinya, ya, mahar yang menggantikan kita ini selamat dari para bahaya di akhirat, dari siksa api neraka, itu adalah al-Islam, syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Tapi untuk tegaknya kedua kalimat syahadat itu, untuk tegaknya risalah dakwah Islam ini, itulah perjuangan Nabi SAW. Ya, beliau sampai mengatakan dengan tegas kepada pamannya yang saat itu diutus oleh para pemuka Quraisy, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, atau biarkan aku yang hancur berkeping-keping berkelang tanah demi tegaknya dakwah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebentar lagi kita akan sampai ke kota Mekah, tanah suci Mekah. Insyaallah akan segera melaksanakan ibadah umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita sudah sampai di stasiun Mekah, baru turun dari kereta cepat. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju hotel, ya, bersama jamaah. Kita akan keluar dari stasiun. Ahlan wa sahlan, marhaban di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Inna hadha balad, al-balad baladuk, wal amna am haram haramuk. Ya Allah, kami telah sampai di tanah tonggak tauhid itu ditancapkan. Kami sampai di negeri ini. Berkahilah dan sucikanlah hati kami semua, bersihkanlah hati semua, pikiran kami semuanya, ya, dari segala macam bentuk kekotoran, noda maksiat, kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan. Jadikanlah diri kami bersih sebagaimana api membakar dan menghanguskan noda-noda yang ada di besi. Mudah-mudahan umrah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teman-teman, ketika kita melaksanakan umrah itu melantunkan talbiyah setelah berniat ihram. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Ya, ya Allah, aku datang menyambut panggilan. Ini adalah tekad seorang muslim, seorang mukmin ketika dia mendapatkan
atau mendengarkan atau membaca seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersiap sedia. Labbaik. Ya Allah, aku siap, aku bertekad, aku akan memenuhi panggilanmu dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati, dan akan mematuhi semua aturan-aturan syariatmu yang kau tetapkan dalam pelaksanaan haji ataupun umrah. Itu makna talbiyah. Nah, sebagaimana talbiyah kita menghadap Allah SWT ke Mekah, mentaati aturan-aturannya, maka dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus senantiasa talbiyah. Ya, bertalbiyah artinya kita responsif, ya, mendatangi seruan-seruan Allah SWT. Kita responsif, proaktif untuk senantiasa ikut aktif dan terlibat dalam mengerjakan amal-amal Islami, mengerjakan amal yang dapat menghadirkan atau memberikan kontribusi kemanfaatan bagi umat Rasulullah SAW dan untuk tegaknya dinul Islam yang mulia ini. Kita sudah sampai jamaah di Zamzam di Marwa Raihana. Ini Bayi Rotana. 11 ya? 11. Ya mah loba ya. Ini subhanallah ya mah. Ini saya pernah lihat ini. Wah iya, biasa biasanya kelasnya anjum. Kelas anjum. Tapi anjum halus, cuma dia lebih besar. Oke, Didin udah. Masya Allah. Malam di sini, lantai 12. Aduh, kayak kerupuk deh. Hotel bintang 5 kerupuk. Makan malam khalifah di depan Masjidil Haram. Ini kelas khalifah ini. Masya Allah. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين حسنة وقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Selesai kita melaksanakan tawaf dan sholat sunnah 2 rakaat, kita menuju Safa Marwah. Kita akan sa'i ya antara Safa dan Marwah insyaallah. Nah, tawaf ini penting, dia menjadi rukun umrah. Ya, tawaf itu dimulai dari patokannya Hajar Aswad. Hajar Aswad berada di sebelah kiri kita, bahu sebelah kiri kita. Ketika kita pandang ke kiri, itulah Hajar Aswad. Nah, ketika kita memulai dari Hajar Aswad itu, kita mengucapkan angkat ke tangan kita, berikan salam kepada Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu adalah kata Nabi SAW sebagai simbol ya yaminullahi fil ard, ya simbol tangan kanan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi. Maka kita mengucapkan salam sekaligus seperti kita sedang berbaiat, menyampaikan baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memulai aturan syariat dalam ibadah umrah. Tawaf ini memutari Ka'bah 7 keliling. Diawali dari Hajar Aswad sampai ketemu Hajar Aswad lagi sebelah, itu baru 1. Demikian seterusnya sampai 7 kali putaran. Nah, apa hikmahnya? Kenapa kita tawaf itu mengelilingi Ka'bah, memutari Ka'bah? Itu Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Ya, ini artinya kita sedang berada dalam posisi melawan arus arah jarum jam. Waktu kehidupan kita putar balik. Kita putar balik untuk apa? Untuk melakukan
introspeksi, untuk melakukan muhasabah, mengingat masa lalu, ya, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau satu titik kita buat di tengah, kemudian kita ya bikin lingkaran kecil dimulai ke arah kiri, itu lingkarannya makin kecil makin kecil. Kita sedang menemukan format dan jati diri kita. Kita sedang menemukan frekuensi kita, ya, yaitu fitrah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmahnya. Kenapa tidak berputarnya ke sebelah kanan? Kita memutari Ka'bah itu dari sebelah kanan kita, seperti arah jarum jam. Nah, itu kalau kita putar ke kanan itu nanti ya putaran yang titik kecil yang kemudian kita buat lingkaran ke kanan itu semakin besar semakin membesar. Artinya apa? Bisa semakin menjauh. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti selera, tuntutan kehidupan dunia kita, lalu kita lupa berzikir kepada Allah, lupa siapa pencipta kita, lupa bahwa kita terlahir dalam keadaan fitrah, ini akan menyebabkan kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tawaf adalah simbol untuk menemukan jati diri kita dan untuk menyatukan frekuensi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwa wa man hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwafa khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Allahu akbar. Bismillah. Kita mulai yang pertama. Bismillah. Menuju tempat saya. Kita akan naik ke Jabal Sofa, ke Bukit Sofa ya. Alhamdulillah. Kita akan mulai sa'i. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi illa yatawafa bihima wa man tatawwafa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teman-teman, mulai lampu hijau ini kita mulai berlari kecil ya. Berlari kecil sambil membaca doa mohon ampunan. Rabbil fir warham wa tajawaz amma wa'fu an tajawaz Rabbil fir warham wa'fu warham wa tajawaz wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam wa la a'lam. Rabbil fir wa rabbil fir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam. Rabbil fir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ولا أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد. Ya, nanti baliknya ini sekali dihitung dari Safa ke Marwah satu kali, dari Marwah ke Safa dihitung yang kedua, ya seterusnya. Nanti berakhir di Marwah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan teman-teman semua mendapatkan rezeki yang halal, banyak berkah, bisa umrah ya ke tanah suci, ke Mekah dan ziarah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, dan juga berziarah mengucapkan salawat salam langsung di hadapan makam Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sekarang kita sampai di Bukit Marwah ya, kan yang sama firman Allah, inna safa wal marwata min syairillah fa yatamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwafa khairan fa innallaha syakirun alim. Kita baca itu sama, zikir seperti dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa pun sama ya. Bismillah, ya Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini putaran yang kedua. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Kita sudah selesai sa'i 7 kali balik. Ya, kita akan segera keluar. Sini tempat keluarnya. Al-Mudahid. Damantikatil Ghazal. Ya, ini area keluar. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Bi khair. Teman-teman, ada satu rukun yang penting juga dalam umrah, yaitu adalah sa'i antara Safa dengan Marwah. Ya, sa'i ini dilakukan setelah kita selesai putaran ke-7 tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian kita bergerak berjalan menuju Bukit Safa. Mulai di situ sambil menghadap kiblat kita mengucapkan zikir, ya, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pembaruan tekad kita. Kemudian kita menyusuri jalur atau trek jalanan orang-orang sa'i menuju ke Bukit Marwah. Ya, menuju ke Bukit Marwah, ya. Dengan kita baca zikir, kalimat tauhid, meninggikan asma Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertadarruk kepada Allah. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Dan baca saja apa saja doa zikir yang teman-teman bisa, atau tinggal mengikuti bacaan atau arahan yang dibawakan atau yang dicontohkan oleh mutawif kita. Nah, nanti ada ketemu di tengah-tengah perjalanan dari Safa ke Marwah atau sebaliknya, itu ada ketemu nanti lampu hijau. Nah, di antara dua lampu hijau itu kita berlari lebih cepat atau berjalan cepat atau lari kecil. Itu disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk laki-laki dianjurkan, disunahkan untuk melakukan ittiba, yaitu membuka bahu sebelah kanannya, ya, buka bahu sebelah kanan. Itu disunahkan ketika tawaf dan sa'i. Nah, apa artinya ini semua, teman-teman? Kenapa kita harus sa'i? Sa'i itu artinya adalah usaha, sungguh-sungguh, ya. Jadi ibadah tawaf ini, rukun tawaf ini adalah melambangkan kesempurnaan Islam, ya, bahwa Islam itu tidak hanya memprioritaskan amal-amal akhirat, amal-amal murni keagamaan, tetapi juga memadukan antara amal ukhrawi dengan amal duniawi. Ya, ini yang dilambangkan oleh usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ibunda Nabiullah Ismail, yaitu ibunda Hajar. Ibunda Hajar, istri Nabi Ibrahim, dia adalah seorang wanita yang sangat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, yaitu Nabi Ibrahim, ya, yang juga sekaligus sebagai suaminya. Dan beliau orang yang sangat bertakwa kepada Allah, sangat berhati mulia, bersih, sangat bertawakal dan sangat sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya untuk mencari air, ya, mencari air untuk anaknya yang kehausan, masih kecil, masih bayi. Nah, maka beliau berusaha lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali balik, ya. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ismail ketika dihentakkan kaki Nabi Ismail ini, ya, ke tanah, maka keluarlah, terpancarlah air Zam-Zam yang sekarang menjadi sumur Zam-Zam yang airnya diminum oleh jutaan bahkan miliaran kaum muslimin di seluruh dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah lambang usaha. Kita tidak boleh malas, harus optimis, ya, mencari dan menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan kita penuh dalam keadaan kita terluka, dalam keadaan kita musibah, dalam keadaan kita kekurangan. Jangan pernah putus asa atau putus harapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tetap optimis, ya, menjalankan sunnatullah
usaha yang terbaik, ya, mencari rizki yang halal dan thayyib yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh Ibunda Siti Hajar. Nah, itu juga mengingatkan kita tentang perjuangan bagaimana istri atau putri Imran, ya, putri keluarga Imran, yaitu Ibunda Maryam. Ya, ketika beliau akan melahirkan sosok putra bernama Isa Al-Masih, putra Maryam, Allah perintahkan dia ke apa? Menggoyang-goyangkan batang pohon kurma tempat dia bersandar ketika akan melahirkan. Bayangkan wanita yang bersiap untuk melahirkan dalam kondisi lemah, tidak berdaya, diperintahkan untuk apa? Menggoyang-goyangkan, ya, menggoyang-goyangkan apa? Batang pohon kurma. Ini nih, goyang-goyang supaya apa? Turun tuhlah apa? Buah kurma agar bisa dinikmati, dikonsumsi oleh Ibunda Maryam. Masya Allah, itu seorang perempuan yang tidak berdaya, lemah, tapi diperintahkan Allah untuk menggoyangkan batang pohon kurma untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka optimis terus. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah umrah. Ya, tata caranya semua sudah disampaikan di sini dan juga hikmahnya, ya. Jadi teman-teman, kalau melaksanakan umrah jangan sampai blank, jangan sampai nggak ngerti tata caranya, hukumnya, sekaligus juga apa hikmah rahasia di balik itu semua. Semua ada saya jelaskan di video ini, ya, saya jelaskan semua di video ini. Ikuti, perhatikan tata caranya, ya. Mudah-mudahan Allah terima semua ibadah umrah kita, dan mudah-mudahan kita bisa umrah bareng dalam satu kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang dicukurin ya sama kawan dari syukran. Min ain? Where are you? Min Seshan. Masya Allah. Allah barik fik. Chatnya, alhamdulillah. Muslimun. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Setelah selesai rangkaian ibadah tawaf, sa'i, ya, selesai semuanya, kita akan mencukur rambut. Ya, minimal beberapa helai saja, tidak harus dicukur semuanya, tapi dianjurkan, disunnahkan untuk al-halaq, bukan hanya al-taksir. Taksir itu hanya memendekkan, ya, tapi al-halaq itu mencukur habis, itu disunnahkan. Nah, kenapa, apa hikmahnya setelah itu rangkaian ini ditutup dengan mencukur rambut? Aktivitas itu yaitu untuk menjadi simbol bahwa kita berkomitmen setelah umrah ini selesai, berkomitmen untuk mencukur semua kesalahan-kesalahan, kekhilafan kita, meninggalkan semua dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat dan kita lakukan. Jadi bukan hanya semata-mata mengandalkan, oh, kalau sudah umroh semua otomatis dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Nah, untuk ke depan, yaitu untuk yang lalu ya, tapi itu untuk ke depan, kita harus berkomitmen untuk mencukur habis semua, ya, kekeliruan-kekeliruan dosa-dosa kita yang masa lalu itu. Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, dan insya Allah dengan umrah ini, sebagaimana Nabi SAW menyatakan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya di tahun yang akan datang atau beberapa tahun kemudian, itu akan menjadi penghapus dosa buat semua kesalahan-kesalahan kita. Artinya apa? Spirit dan semangat umrah ini harus kita jaga, ya. Jangan sampai kehidupan kita nodai dengan maksiat, kita nodai dengan kemusyrikan, kita nodai dengan berdurhaka kepada orang tua, kita nodai dengan mencuri, berzina, berjudi, minum minuman keras dan sebagainya, atau apa saja yang diharamkan oleh Allah. Itu harus ada komitmen. Itulah komitmen mencukur rambut. Dan insya Allah setelah kita mencukur rambut kita akan perlahan-lahan, ya, cepat akan tumbuh kembali. Itu sebagai simbol bahwa kita berharap setelah dicukur habis keburukan-keburukan kita, maka akan tumbuh, kembang, dan subur amal-amal kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Suasana di restoran Hotel Marwa Raihan Daerotana di Zamzam Tower. Ini main course-nya.
sayur kari prata, roti prata. Kemudian ini ada chicken curry. Ada sup adas. Ini sup apa nih? Ini ada Quakers buat yang diet. Luar biasa. Ini ada selai buah-buahan, aneka keju. Aneka sayur, salad-salad, fresh salad. Nah, ini buah-buahan lengkap. Pancake, waffles, macam. Ini roti-roti. Wah, favorit saya croissant, tinggal satu. Ini za'atar enak. Ini apa namanya? Cinnamon. Yang tadi itu cinnamon. Bagian roti-roti semua. Selai-selainya. Senja menjelang maghrib, kita ada di kawasan ya, jadi kawasan Gua Hira ini sekarang dijadikan salah satu destinasi ya wisata religi lah ya. Ini sudah dibikin bagus sama pemerintah Saudi ya, karena ini tempat bersejarah ya, tempat turunnya wahyu, mahbatul wahyi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana keseruan di area Gua Hira ya, Hira Cultural District. Masya Allah, keren. Dibangun seperti rest area gitu ya, ada kafe-kafe, ada tempat bis, mangkal ya. Ini Hira Cultural District. Masya Allah, barakallah. Ada pusat-pusat souvenir. Wah, ini tandingan Pizza Hut. Pizza Hut. Ini souvenir sejarah Gua Hira. Mah ya? Oh, souvenir ismu tazkariyah. Oh, jual kumasnya. Yani anta tabi' al-kumas faqat yani. Wala ma'al في مع البرواز بس مع برواز. اكثر الزبائن ياخذون بدون برواز. اوكي. ايوه عشان نحمل ايوه سفر. صحيح, ini lukisan painting. Painting Nabawi, Masya Allah. Nah. Ini kayak outlet itu ya.
Kondisi di Hira Cultural District. Kita nunggu masuk ke Museum Wahyu jam 7:30 ya. Nah, kita nunggu dulu. Ini masih ada waktu buat spill jalan-jalan. Lihat pemandangan Mekah. Gua Hira. هذا ايش؟ ترمس معالم مدينة. Jalan-jalan Bapak silakan di sini. Jangan lagi di sini ya. Beberapa kisah pembukaan dari kisah nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Yang pertama kisah Nabi Adam terlebih dahulu, dan juga apakah tujuan daripada Allah turunkan wahyu ini. Ini dia Gua Hira. Allahu Akbar. Bisaannya. Barangkali ya. Yuk. Ada, Mbak, kan. Doa ya. Dua.
I swear by Allah that Allah will never disgrace you. Ya, semoga Allah berikan kepada kita dan memberikan kepada Khadijah juga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah juga jadikan ibu di sini di Khadijah yang berkah insyaallah. Amin. Sekarang Bapak Ibu kita maju lagi depan. Bagian sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu sekalian ini merupakan ruang berikutnya, jelaskan penulisan wahyu. Awal mula kita sekalian wahyu Allah Al-Quran tidak boleh ditulis, khawatir bersangkut dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka semuanya menghafal Al-Quran. Tapi ketika Jokowi boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Gibran boleh, promo boleh, Zubaidah boleh, Minda Zubaidah, Barfim Zubaidah. kata si promo iya. Ayo Habibi. Habis Habibi. Ya, Masya Allah. Dakhal ala YouTube insyaallah. Baik ya. Silakan. Oke. Ngantri masuk Masjidil Haram, pintu 84. Di bawah sudah penuh, kita harus naik ke atas sampai 2 dan 3. Masya Allah, subuh-subuh luar biasa. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar, subhanallah. Penuh ya Masjidil Haram ini, terutama karena bukan karena bulan Januari ya, penuh padat seperti musim haji, tapi karena sudah masuk bulan Rajab ya, puncak atau kepadatan puncak kepadatan jamaah umroh itu di bulan Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Yang agak lowong nanti kalau sudah masuk bulan Syawal ya, habis lebaran Idul Fitri dan sebelum lebaran haji ya. Padat kondisi jamaah luar biasa, yang dari bawah ke atas, yang bawah semua sudah penuh. Bisa dilihat teman-teman di saluran TV Al-Quran Mekah ya, yang di YouTube atau TV satelit, itu bisa melihat kepadatannya seperti apa untuk umrah bulan Rajab. Eskalator 84. Ini di semua lantai tadi sudah penuh ya, semua lantai tadi sudah penuh. Nah, yang kosong masih ada di sini aja, di lantai paling atas rooftop. Masya Allah, ini juga sebentar lagi penuh nih, sebelum subuh ini jam 5. Masya Allah. Juga masih ada beberapa pembangunan. Ini menara baru ya, menara baru. Nah, itu sebelah sana itu perluasan yang baru juga, perluasan yang lebih besar daripada yang ini, perluasan yang ketiga ya dalam istilah pembangunan. Ini adalah Tausiah Saudiyah Ats-Tsalitsah
perluasan pembangunan Masjidil Haram yang ketiga. Jadi akan menampung lebih banyak lagi jamaah, Masya Allah, luar biasa. Ini pun sudah penuh ya, yang sebelah sana juga saya kan udah penuh, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah untuk ya bisa berangkat umrah. Nah, kita sedang kepulangan menuju Jakarta dari Jeddah. Megah sekali ini yang baru dengan pesawat Saudi ya. Ya, masuk dari B1, kita sudah turun. Bagasi jamaah sudah dikolek. Zam-zam juga sudah selesai. Mewah. Kita lihat konter yang ke Jakarta B1 SV 826. Alhamdulillah. Jeddah yang baru ya. Kalau pesawat Lion itu di Bandara Haji ya, bandara khusus haji. Untuk pesawat yang maskapai nasional dari tiap negara, nah ini baru di King Abdul Aziz. Ini bandara yang baru, yang terkenal dengan apa? Ketika kita turun arrival itu ada akuarium raksasa, yang berbentuk bulatan ya, tinggi sekali, besar, Masya Allah. Haji, sarapan udah? Udah, atas di mana? Luar biasa itu. Wah, indahnya, Masya Allah. Makan dulu ah. Siap. Siap. Masya Allah. Masya Allah. Oke, kita menuju boarding pesawat. Sama Pak Edi. Gimana Pak Edi? Lancar? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah. Umroh makbulah insyaallah. Amin.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis